Di sini akan dijadikan pondok anak-anak pesisir. Jadi galakan lagi wisata tersebut dengan program yayasan tadi Pak ya. Jadi kita juga ada nanti namanya wisata religi. Bagi orang Dabung yang nunjukkan ayat, tunjukkan nama terbaik, tempat terbaik, munzalan mubarakan, tempat yang diberkahi, dan itu doa Nabi Nuh. Warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Buledong, alhamdulillah wa syukurillah, yang dimana ketemu lagi dengan saya Buledong ya, yang pertama beralamatkan di Desa Dabung, Kecamatan Pugu, Kabupaten Pugu Raya. Yang dimana agenda Buledong pada hari ini dan alhamdulillah berkaitan dengan potensi desa, dan kebetulan hari ini juga ketemu dengan Pak Nur Hasan ya, yang dimana Pak Nur Hasan ini kita tunjuk dan kita keluarkan selaku pembina bakal yayasan atau wakaf daripada Ashabul Jannah yang terletak di Desa Dabung. Sobat-sobat Buledong, boleh saya perkenalkan dulu nih rekan-rekan kita yang memang ingin mengangkat daripada potensi Desa Dabung, Kecamatan Pugu, Kabupaten Pugu Raya. Dan alhamdulillah bersama saya di sini ada Pak Ustadz. Ya Pak. Saya Muhammad Anugrah Ong. Muhammad Anugrah ya, dari Kota Pontianak. Dari Kota Palu. Oh, Kota Palu. Alhamdulillah, Kota Palu. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, datang ke Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Dabung, Kecamatan Pugu, Kabupaten Pugu Raya, dari Palu. Alhamdulillah. Nah, ini ada anugerah dari Allah yang pertemukan kita pada hari ini, ketemu dengan saudara Pak Ustadz yang dari Palu, dan di samping dari Palu Pak Nur Hasan. Ya, ini untuk kali kedua. Kali kedua datang di Desa Dabung. Datang ke Dabung untuk kali kedua, dan baru perdana ini ketemu dengan Buledong. Alhamdulillah. Mereka selalu insyaallah. Dan sebelah Pak Nur itu Pak Suryanto ya, selaku sekretaris Haryanto. Pak Suryanto selaku sekretaris Yayasan Ashabul Jannah, bakalan Yayasan Ashabul Jannah. Tapi bukan bakalan kita sudah jadi notarisnya. Alhamdulillah ya. Oke, sobat-sobat Buledong, untuk mengetahui program selanjutnya dan kegiatan berikutnya, mari kita ikuti setelah yang satu ini. Tapi jangan lupa terus dukung channel YouTube Buledong ya, like dan subscribe dan sebarkan kepada rekan-rekan yang lain. Semoga berkah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah kita sekarang lagi bersama Pak Nur Hasan selaku Dewan Pembina dan penasehat Pak ya, penasehat di Yayasan Ashabul Jannah Desa Dabung, Kecamatan Pugu, Kabupaten Pugu Raya. Yang berkaitan dengan Yayasan Ashabul Jannah didirikan di Desa Dabung ini karena Desa Dabung merupakan lihat dari strategis yang ujung dari Sungai Kapuas yang berbatasan dengan Laut Luas, yang dimana melihat potensi masyarakat yang ada di Desa Dabung, terutama yang berkaitan dengan anak-anak generasi muda, yang dimana sekarang ini pengaruh yang sangat global sekali ya. Maka tujuan utama kita kenapa kita mendirikan suatu yayasan atau kelembagaan keagamaan di Desa Dabung tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentengi daripada generasi-generasi yang akan datang, dan kita akan membentuk dan membina daripada generasi Rabbani ya. Berkaitan dengan yayasan seperti ini, kebetulan juga dengan Pak Nur Hasan selaku pembina sekaligus merangkap penasehat, mungkin beliau bisa memaparkan sedikit karena pemberian nama Ashabul Jannah ini juga beliau sendiri yang memberikan nama. Mungkin Pak bisa diceritakan sedikit Pak, kenapa Bapak tertarik dengan Desa Dabung sehingga tercetuslah ingin membuat suatu yayasan atau kelembagaan keagamaan di Desa Dabung itu sendiri Pak.
Baik, makasih Bang Iip. Kita ketemu lagi untuk kedua kalinya di Dabung ini. Alhamdulillah dalam suasana Ramadan. Ini hari sahurnya di Padang Tikar, insya Allah buka puasanya di Dabung. Alhamdulillah. Jadi Dabung ini memang satu kawasan, satu desa yang memang kesannya itu memang jauh gitu. Karena memang berada di ujung sungai wilayah selatan di sampai kepada laut lepas gitu, kawasan selatannya gitu. Jadi Dabung ini kawasan paling ujung selatan daripada Sungai Kapuas. Nah, jadi memang untuk menjangkaunya itu dari daratan memang agak sulit gitu ya. Dan saya belum pernah merasakan lewat jalan. Jadi ini wisata bahari, mulai dari Asal Jaya, kemudian langsung tembak ke Batu Ampar, kemudian bergeser ke Padang Tikar, Padang Tikar nyebrang ke Dabung. Nah, alhamdulillah sampai ke kunjungan kedua ini pas bulan Ramadan kan, karena memang di Dabung ini ada dua imam kita dan sudah berpulang ke Alhamdulillah. Pertama Ustaz Nasution Usman, yang kedua Ustaz Sabadia. Nah, jadi punya ikatan emosional karena Ustaz Nasution nih yang menunjukkan nama pada saat kami dapat kawasan itu Munzalan Mubarak. Jadi beliaulah sebagai orang Dabung yang menunjukkan ayat, tunjukkan nama terbaik, tempat terbaik, Munzalan Mubarakan, tempat yang diberkahi, dan itu doa Nabi Nuh. Ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayatnya 29. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qurabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik kebaikan. Nah, tempat kita yang paling baik, paling akhir yang kita harapkan kita sukses bukan hanya tempat yang diberkahi di dunia, tapi kita minta supaya dapat tempat yang abadi, yaitu di surganya Allah Rabbul Alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi ashabul jannah. Jadi orang-orang yang akan menempati surga Firdaus, surga tertinggi. Nah, makanya kita bikinkan, karena dalam Quran tuh ada ashabul jannah, ada ashabul simar. Nah, ini kita naudzubillah min dzalik nih, menjadi ahli neraka, naudzubillah min dzalik gitu. Jadi sekarang kita jangan bosan jadi orang baik, bersaudara sampai surga, istiqomah sampai jannah. Itulah kita bikin satu lembaga yang resmi berbentuk yayasan, namanya Ashabul Jannah. Nah, penghuni surga. Jadi dan jannah itu ada kaitannya dengan muwakil ya. Suami istri Jailani dan Sa'dia. Iya. Jadi kita kasih Ashabul Jannah. Karena dua titik ada di Dabung, 1 hektar. Iya, kemudian diolah-olah kubu nambah 1 hektar. Jadi ceritanya unik. Jadi pada saat saya pertama kali di sini, dijadwalkanlah malam itu kita ke Desa Tran, pakai motor hujan-hujan gitu kan, sampai ada teman saya yang dari Bandar Lampung itu jatuh mutar motor itu. Nah, pada saat itu baru kita akad-akadnya yang ada di Dabung. Sampai ke sana, karena kita telat, karena perjalanan yang jauh, jadi jamaah di masjid di Desa Tran tuh udah tidak ada dah. Jadi kami ini beberapa orang, 5 atau berenam itu, 3 motor berenam sampai sana, kami aja yang ngobrol tentang wakaf. Akhirnya justru terbuka lagi hati Pak Jailani. Saya masih ada tanah di olah-olah kubu, saya mau wakafkan juga. Masya Allah, insya Allah nanti besok kita bergeser ke kubu. Setelah itu nanti sebelum ke Asal Jaya, kita akan mampir ketemu dengan Pak Jailani. Iya, insya Allah. Jadi sobat-sobat Ledong, alhamdulillah kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan Pak Emil selaku pembina sekaligus penasehat di Yayasan Ashabul Jannah. Jadi dapat kita tarik kesimpulan ada beberapa hal yang menjadi faktor utama kenapa terbentuk daripada lembaga Yayasan Ashabul Jannah ini. Yang pertama yang berkaitan dengan itu tadi yang Pak Nur katakan emosional ya, ikatan kekeluargaan, yang dimana di Desa Dabung ini
sempat ya ada beberapa almarhum ya alhamdulillah berjasa juga untuk baik dalam pemberikan nama dan juga imam besar di masjid. Jadi alhamdulillah Salah seorang imam, dua orang yang menjadi imam tetap Masjid Raya Budi. ya, itu yang pertama. Yang kedua yang menariknya tadi ya berkaitan dengan nama Munzalan Mubarakan Pak ya. Jadi perjalanan mana sejarah Nabi Nuh ya perjalanan dari laut ya karena juga Dabung ini juga center perjalanannya laut ya kan. Hijrahnya perjalanannya dari kapal tadi gitu ya. Jadi dijadikanlah kapal tadi. Ya ini mungkin ada hubungan dengan Munzalan Mubarakan Ashabul Jannah. Munzalan Mubarakan tadi menuju surganya Allah. Nah, ini merupakan pencerahan. Mudah-mudahan gagasan dengan terbentuknya yayasan di Desa Dabung ini yaitu Yayasan Ashabul Jannah ya memang apa yang kita harapkan tadi yang sudah kita sampaikan ini bisa terwujud terutama untuk generasi yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Hasan yang telah sudi mampir atau datang yang kedua kalinya di Desa Dabung ini. Semoga nggak bosan-bosan Pak. Ya. Semoga Dabung ini menjadi tamannya Ya. surga insya Allah nanti. Jadi sebelum ditutup, jadi Ashabul Jannah tadi itu kan yayasan berbadan hukum. Itu merupakan kendaraan kita untuk berbuat baik, untuk menanamkan amal soleh, amal jariah yang kita sebagai nazir, ya sebagai pengelola tanah wakaf ini, kita melihat potensi Dabung ini udah ada masjid. Nah, masjid ini harus dilengkapi dengan karena di Baitullah kita bikin lagi Baitul Quran. Sehingga tanah yang kita diwakafkan oleh Pak Jalani ini kita bersihkan, kita tanam, kita rawat, kemudian kita mendakwahkan zakat, infak, sedekah wakaf untuk kita buat satu kawasan untuk fungsinya Baitul Quran. Jadi kita setelah Baitullah ada Baitul Quran, baru nanti kita insert lagi, kita setting lagi untuk bikin Baitul Mal. Setelah itu baru Baitul Muamalah. Sehingga 4 pilar ini betul-betul kita bisa terapkan ada di Dabung itu. Dan kita menjaga silaturahim, menjaga sinergi, kolaborasi sehingga kita sama-sama jalan. Jangan kita wakaf yang baru ini diakadkan jalan sendiri. Tetap kita silaturahim karena masjid merupakan ayah, Baitul Quran itu istri, pasangan, kemudian Baitul Mal dan Baitul Muamalah itu merupakan dua anak jagoan supaya kita bisa mendapatkan keberkahan, kesejahteraan lahir dan batin dunia wa akhirat. Amin, amin. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sobat-sobat sekalian dengan ada pikiran ini. Jadi dengan adanya lembaga atau Yayasan Ashabul Jannah ini sekaligus membuka ladang Pak ya, membuka ladang khususnya masyarakat Desa Dabung dan juga luasnya dimanapun sobat-sobat berada yang ingin ikut andil ya, beramal jariah, ingin memasukkan bagian namanya di dalam wakaf ini ya, untuk sobat-sobat boleh dong. Insya Allah nanti informasinya akan menyusul di kemudian hari setelah kami menyelesaikan semuanya tadi dengan administrasi dan sebagainya supaya ini amanah yang diberikan daripada orang yang berwakaf kepada pengelola yang mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah ini. Dan ini juga merupakan salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sobat-sobat Boledong, kebetulan pada hari ini Boledong ya mendapatkan suatu kehormatan yaitu kedatangan tamu yang dimana ini merupakan salah satu Ustadz Mu'alaf ya, Masya Allah. Beliau jauh dari Palu terus melanjutkan perjalanannya di Kabupaten Kuburaya, terutama di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kubu. Alhamdulillah. Mungkin Pak bisa kita dapatkan informasi dari Bapak berkaitan dengan perjalanan Bapak ini. Dan alhamdulillah di Desa Dabung ini ada Bule Dong ya, Bule Dong ditemani Bule Dong ya, memang Bule Dong. Alhamdulillah ini dikenakan Ustadz dari Ustadz Mu'alaf ya, yang dari kota Palu dan alhamdulillah sampai datang sini. Boleh Pak dapatkan kesan-kesannya yang ingin disampaikan terkait dengan yang ada di Kabupaten Kuburaya terutama di Desa Dabung itu. Sobat-sobat Boledong, mungkin ada sedikit komentar atau tanggapan dari Pak
Ustadz Muhammad Anugrah Ong. Anugrah Ong yang dari Palu, yang juga mualaf ya. Jadi kesan perjalanannya Pak dari kota Palu menuju kota Pontianak sampai ke Kabupaten Jururaya melewati sungai. Alhamdulillah mungkin ada sedikit yang mau diceritakan Pak supaya sobat-sobat bisa mengetahui daripada perjalanan Bapak pada hari ini. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi saya pribadi perjalanan ini diperjalankan oleh Allah. Karena sudah sejak lama memang saya ingin bersilaturahim dengan para guru-guru, ustadz-ustadz yang ada di kota Pontianak. Salah satunya itu To'iyah Muhammad Nur Hasan. Alhamdulillah kali ini Allah perjalankan, Allah jumpakan, Allah pertemukan dengan beliau. Plus Allah bawa untuk jalan-jalan bersilaturahim dengan masyarakat desa masyarakat Kalimantan Barat. Yang hari ini saya berada di Desa Dabong. Masya Allah. Perjalanan dari Pontianak ke Dabong ini begitu indah bagi saya. Karena menyusuri Sungai Kapuas yang luas, yang banyak kapal-kapal, banyak speedboat yang jarang kami lihat di Kota Palu. Nah, jadi di Kota Palu itu ada sungai, tapi tidak seluas Sungai Kapuas ini. Sungai Kapuas ini Masya Allah luas, alamnya begitu indah. Di pinggiran Sungai Kapuas itu masih banyak hutan-hutan mangrove yang begitu subur. Banyak pemandangan-pemandangan yang indah, begitu indahnya ciptaan Allah. Jadi saya pribadi selama perjalanan ini betul-betul melihat betapa indahnya alam ciptaan Allah. Termasuk Desa Dabong ini yang begitu indah, kaya dengan hasil-hasil lautnya. Masya Allah. Dan menikmati kuliner. Masih Kulinernya Masya Allah. masih luar ya. Ini tuh hampir tiap hari kita makan kepiting, udang, Masya Allah. Pokoknya seafood lah, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Oke, sobat-sobat kulit dong ya, seperti yang udah dipaparkan Ustadz Mualaf ya dari Palu tadi. Ya memang betul Pak Ustadz. Jadi Dabong ini sempat menjadi suatu desa wisata Pak. Jadi sempat berjalan desa wisata ini yang disebut dengan wisata mangrove Beteng Batang. Jadi ada pantai yang sangat luas Pak di Desa Dabong ini di ujung Sungai Kapuas di sana itu kalau memang posisi air kering lagi air surut itu sampai kiloan meter sampai ke tengah laut. Itu gitu kayaknya berjalan di tengah laut Pak. Pasir, itu pas pasir putih juga ya. Nah, jadi sempat booming wisata mangrove Beteng Batang Desa Dabong pada saat itu. Jadi sempat tertutup juga pada saat masa pandemi kemarin. Jadi sempat diresmikan juga oleh Dinas Pemerintah Kabupaten Jururaya. Jadi sempat jalan. Tapi alhamdulillah kita akan galakkan lagi wisata tersebut dengan program yayasan tadi Pak ya. Jadi kita juga ada nanti namanya wisata religi. Ya, jadi perjalanan itu ya memang konsep yayasan ini nanti kita akan buat seperti konsep wisata. Selain wisata alam, jadi ada juga wisata kuliner yang kita sebutnya ini, ada wisata religi yang akan kita terapkan. Nanti ini akan dipayungi daripada yayasan ini tadi untuk pengelolaan manajemen dan bagaimananya nanti itu akan bersinergi. Nah, jadi untuk mendapatkan dari ekonomi keumatan hidup, ya, masyarakat juga secara keagamaan juga muncul di situ. Jadi orang nanti akan datang ke Desa Dabong selain untuk menikmati alam yang seperti Bapak sebutkan, jadi juga akan mendapati wisata rohaninya Pak. Masya Allah itu cikal bakal yang ingin kami cetuskan di Desa Dabong itu sendiri. Maka inginlah terbentuk daripada Yayasan Ashabul Jannah ini. Selain hal itu yaitu ada konsep wisata religi yang kita juga udah konsultasi dengan To'iyah Pak Nur Hasan juga bagaimana konsepnya nanti itu. Perjalanan dari Pontianak ya dia ada step campingnya yang melalui susuran sungai kan dan sebagainya, kurang lebih seperti itu yang seperti Pak Nur Hasan sampaikan tadi. Tadi minta masukan dari Pak To'iyah dan juga tanggapan dari Ustadz Mualaf yang dari Kota Palu, yang insya Allah nanti Bule Dong akan mengunjungi lokasi di mana letak berdirinya daripada yayasan tersebut. Penasaran? Boleh sobat-sobat Bule Dong, jangan lupa terus ikuti channel YouTube Bule Dong dan insya Allah akan menginformasikan lokasi yang dimana lokasi ini seluas 1 hektar, jadi 100 kali 100 meter persegi yang diwakafkan khusus untuk Desa Dabong dijadikan lembaga dari. Nah, mari kita kunjungi di waktu yang berikutnya. Banyak seluruh desa. Ya, insyaallah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah abang kakak ya bunda rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan ya. Ya, 3 3 Ramadan 1445 Hijriah. Kami bersama dengan Bang Iip. Kami panggil Bang Iip ini nama lengkapnya Ibrahim Markus. Nah, ini ada Ustadz muda kita, Ustadz tamu kita dari Palu, dari Masjid dan Pondok Modern Jalan Langit di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pagi ini kami berjalan kurang lebih dari Masjid Nurul Mutakin itu sekitar 200-an meter. Kita jalan kaki ke sini. Di sini udah diwakafin. Tanahnya itu ukurannya 100 kali 100. Dan ini diwakafkan oleh namanya Pak Haji Jailani. Diserahkanlah kepada nazir berbadan hukum. Namanya Yayasan Ashabul Jannah. Alhamdulillah To'iyah juga salah satu anggota daripada Dewan Pembina di Yayasan Ashabul Jannah ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan karena di sini udah ada Baitullahnya, udah ada Masjid Nurul Mutakinnya. Kemudian di sini akan dijadikan pondok anak-anak pesisir. Jadi bikin Baitul Qur'annya. Kemudian karena tanahnya juga lumayan besar, itu nanti ke depan bisa menjadi penggerak ya untuk kita bersinergi dengan Masjid Kapal Munzalan menjadi mitra pengelola zakat. Nah, kita minta doa ayah bunda abang kakak rahimakumullah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sesuai dengan kesepakatan kita tadi, ada usulan dari salah satu guru kita di sini, kawan lama To'iyah juga, sama-sama berkhidmat di Masjid Raya Mujahidin. Beliau mengusulkan supaya ada action plan, jadi ada gerakan lebih cepat lebih baik. Makanya kita sarankan tadi kita bikin namanya kuliah duha akbar, dan pola kuliah duha akbar ini alhamdulillah sudah dilakukan kawan-kawan kita di Pemangkat dan juga di Jungkat. Alhamdulillah kemarin barusan diserahkan SK dari BMI menjadi mitra pengelola zakat. Jadi di sini insya Allah mudah-mudahan dalam waktu bulan Ramadan ini kita bisa mengadakan kuliah Ahad, kuliah Akbar, kuliah duha Akbar hari Ahad. Jadi kita bisa mengadakan mungkin kita berangkatnya sore, nginap dulu di sini, ada pencerahan kepada masyarakat. Ustadz muda kita yang dari Pontianak, insya Allah. Mungkin cikal bakal kita mensosialisasikan, mengajak, mendakwakan, semua bisa berwakaf, semua bisa bersedekah. Yang muda, yang bersedekah. Setiap hari, inspiring, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Nah, mulai dari uang jajan. Tadi saya tanya, anak SD, ya kan, berapa dikasih jajan oleh orang tua? 5.000 tuh ya. Nah, kira-kira keberatan enggak kalau disedekahkan 1.000 rupiah? Oh boleh, mau saya, ya kan? Nah ini kan nanti bisa menular kepada anak-anak peserta kuliah duha akbarnya, kawannya ikut ngasih 1.000, masa saya enggak gitu kan? Begitu juga terjadi di rumah, anaknya udah bersedekah, orang tuanya terharu, ya Allah, anak saya dikasih 5.000, disedekahkannya 20%, masa saya enggak ikut gitu kan? Akhirnya semua jadi keberkahan untuk kampung ini, karena Allah menjanjikan orang yang bersedekah itu akan dapat doa Rasul, dapat hadiahnya surga, kemudian dekat sama Allah. Orang yang mati gak minta dibangkitkan sebentar untuk disedekahkan yang masih ada, kan ada ayatnya. Nah itulah kekuatan sedekah, kekuatan Baitul Mal. Makanya kita sebagai penggerak di sini yang lebih banyak di kota, ayo kita balik kampung, kita bangun kampung. Bangun kampungnya dari mana? Dari perusahaan terbaik di muka bumi. Mulai dari masjid, mulai dari kuliah subuh, mulai dari kajian, mulai dari sholat berjamaah, musyawarah mihrab. Dari masjid membangun peradaban. Peradaban bermula dari masjid. Peradaban itu muncul dari keberkahan masjid. Karena masjid tempat yang diberkahi. Oke, itu saja. Takbir. Berkah untuk kita semuanya. Ya. Salam sukses untuk bule dong. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Ya,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Nur Hasan SE atau disebut dengan To'ya selaku pimpinan Masjid Kapal Munjalan Mubarakan Indonesia yang berada di Kota Pontianak. Dan hari ini berkunjung ke Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Tidak lain dan tidak bukan, alhamdulillah di lokasi di mana Bule Dong berdiri di sini bersama dengan Pak Nur dan juga Ustadz Muhammad Anugrah Ong ya, dari Kota Palu juga jauh-jauh datang ke Desa Dabung, Jamak Kubu. Tidak lain dan tidak bukan adalah insya Allah akan melakukan suatu gebrakan yang dimulai dari Desa Dabung ini menjadikan suatu desa yang punya program kedepannya yang dimana untuk membentuk anak-anak pengajian pesisir yang insya Allah nanti di sini akan didirikan sebuah lembaga atau yayasan yang beramal soleh sehingga bisa mengangkat potensi Dabung itu sendiri. Sobat-sobat Bule Dong, inilah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat dukungan semuanya. Juga kepada sobat-sobat Bule Dong yang ingin ikut andil atau ingin bergabung di yayasan atau wakaf daripada yayasan Ashabul Jannah ini, dipersilahkan, nanti ada informasi berikutnya lagi untuk perkembangan dan informasinya. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam kain. Kalau ada kalimat kami yang salah tolong jangan ceritakan orang yang kepada yang lain. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.